Kami update kembali pemirsa informasi dalam breaking news terkait dengan 2 korban tewas kebakaran di Glodok Plaza yang akhirnya ditemukan pemirsa. Dan kalau melihat visual yang saat ini digambarkan, beginilah kondisinya. Memang pemadaman sudah berlangsung, tapi seperti laporan jurnalis Metro TV yang kami dapatkan sejak tadi pagi, memang upaya pendinginan masih terus dilakukan. Dan kalau melihat data yang disampaikan, memang kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza ini berpusat di lantai 7 dan juga lantai 8. Dan memang ada beberapa orang yang dikabarkan kemudian masih dilakukan pencarian di dalam gedung tersebut. Halo. Pemirsa, kebakaran terjadi tepatnya di Glodok Plaza, Jalan Pinang Sia Raya, Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Terjadi pada sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 15 Januari 2025 kemarin. Dan sebelumnya memang diinformasikan ada sejumlah korban yang masih terjebak atau masih dalam pencarian. Informasi terkini sudah ada 2 korban tewas dari kebakaran Glodok Plaza yang ditemukan. Ya pemirsa, Kasih Ops Gul Karmat Sudin Jakarta Barat, Syarifuddin menyatakan bahwa timnya saat ini sekali lagi menemukan 2 jasad korban di lantai 8 Glodok Plaza dari kebakaran yang terjadi sejak Rabu malam, di mana kedua jenazah korban saat ini masih belum bisa diidentifikasi. Adapun petugas masih fokus untuk melakukan proses evakuasi. Menemukan 1 korban, cuma belum bisa diidentifikasi karena kondisinya memang belum bisa dikenali untuk wanita atau perempuan. Sementara kita tanda aja karena menunggu dari tim Inapis, nanti baru kita eksekusi evakuasi. Itu posisinya ditemukan di lantai 8, di mananya Pak persisnya Pak? Ya, di lantai 8 kita juga belum ini posisinya di sebelah mana. Coba karena memang banyak runtuhan, jadi untuk pengenalan juga kurang identifikasi, masih kita cari. Boleh penegasan sekali lagi Pak? Ya, untuk korban sementara ditemukan di lantai 8. Untuk posisi tidak bisa dikenali karena memang mungkin sudah kena kebakaran. Jenis kelamin apa tidak? Ya, justru kita belum bisa kenali karena memang kondisinya sudah mungkin mengenaskan. Jadi dari tim kita belum bisa mengenali. Berarti ini masih berlangsung ya Pak proses Masih berlangsung, proses pemadaman masih, pencarian korban juga masih. Seperti saya katakan tadi, tim kita 2 rescue, tim 4 orang tetap mencari korban. Pak, infonya ada 8 orang yang diduga masih dalam pencarian ya? Info terakhir 7 orang. 7 orang. Tadi ada laporan dapat masuk lagi 1 orang. 1 orang ketemu yang udah ketemu ini ya? Iya, jadi tinggal 6 orang kalau untuk data yang kita terima, laporan warga ke Poskotis itu. Penegasan, berarti 7 orang ya Pak yang masih dicari? 7 orang dicari, 1 udah ketemu, mungkin tinggal 6 orang lagi yang kita... Izin informasi ini tadi di lantai 8 posisinya di pojok, di luar kemungkinan 2 jiwa. Oh, 2 Kita jiwa. akan cek ke sana, tapi ini informasi dari bintara penyerang. Ini baru kemungkinan ya Pak? Kemungkinan. Ya, betul. Sementara kita tunggu aja. Nanti kalau ini kejelasan lebih lanjutnya kita akan konfirmasi lebih lanjut. Pemirsa, kami akan pantau bagaimana situasi terkini di Glodok Plaza terkait dengan pasca kebakaran ataupun upaya pencarian sejumlah korban yang kabarnya masih terjebak. Kami akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV yang berada di lapangan, Ardan Anugrah. Selamat sore Ardan, saat ini proses pendinginan apakah sudah selesai di sana? Ya Marcel, selamat sore. Memang kalau untuk proses pendinginan saat ini masih belum selesai, masih bisa dilihat masih adanya kepulan asap di atas gedung Glodok Plaza. Di bagian utara juga masih terlihat dan beberapa mobil pemadam kebakaran juga masih terus menyemprotkan airnya ke dalam dari luar gedung Glodok Plaza. Dan kondisi saat ini yang sedang ramai di belakang saya saat ini adalah petugas-petugas sedang bersiap untuk menyambut begitu proses evakuasi dari 2 orang korban yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh Kepala Seksi Operasi Gul Karmat Suku Dinas Jakarta Barat, Syarifuddin bersama dengan timnya tadi sudah mengatakan bahwa telah ditemukan 2 jenazah di lantai 8
Dan saat ini baik dari tim Gulkarmat, kemudian kepolisian, PMI, ataupun juga tim BPBD DKI Jakarta tengah melakukan proses pemindahan evakuasi dari korban yang berada di lantai 8 untuk diantarkan ke mobil jenazah. Saat ini kami, tim media dan juga beberapa tim petugas yang sedang berjaga di sini masih terus menanti jenazah yang akan dipindahkan dari lantai 8 untuk menuju ke mobil jenazah. Memang tadi update-nya dari total jumlah korban yang masih dicari ataupun yang hilang ini sudah berjumlah 8 orang. Ditemukan 2 orang jenazah di lantai 8, itu artinya masih ada 6 orang lagi yang masih dicari. Namun kondisinya sekarang tengah dilakukan persiapan untuk bisa dilakukan proses evakuasi. Di sini kami semua masih menunggu begitu bagaimana nanti proses evakuasi yang akan dilaksanakan. Namun bisa dilihat di sebelah sana sudah ada mobil jenazah yang berjaga dan bersiap untuk bisa mengangkut jasad jenazah dan juga untuk mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Tadi kami juga melihat sebelumnya saat mobil jenazah tiba, ada beberapa tim Inavis dari kepolisian sudah masuk ke area gedung dari Glodok Plaza ini. Tentunya kami menduga tim Inavis ini akan melakukan proses identifikasi terlebih dahulu terhadap kedua jenazah korban yang telah ditemukan. Karena memang tadi menurut keterangan dari Kasih-Ops Gulkarmat Jakarta Barat, yakni Syarifuddin, dari 2 jenazah yang ditemukan ini tidak bisa diidentifikasi statusnya ataupun juga siapa, jenis kelaminnya seperti apa. Tentunya pihak dari Gulkarmat dan pemadam kebakaran yang bertugas untuk memadamkan api di Glodok Plaza ini bertugas untuk melakukan pendinginan terkait dengan identifikasi jenazah ataupun korban yang ditemukan. Ini merupakan bagian dari tim Inavis itu sendiri. Dan saat ini bisa dilihat semua tim baik dari BPBD, kemudian juga PMI, tim Gulkarmat, kemudian kepolisian dan TNI masih terus berjaga untuk menanti proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Gulkarmat untuk memindahkan jenazah yang berada di lantai 8. Tadi informasinya memang ditemukan di pojokan, namun kami masih belum bisa memastikan di sebelah mana. Kami masih harus menunggu konfirmasi lebih lanjut dari petugas yang ada di sini. Marcel. Baik, Ardan, walaupun memang identitas dari kedua jasad korban ini belum bisa dirilis karena belum ada informasi resmi, tapi apakah Anda mendapatkan informasi apakah memang 2 orang ini misalnya pengunjung mall atau Glodok Plaza ini atau mungkin mereka pekerja dan kemudian yang kedua adalah pada saat ditemukan ini posisinya seperti apa? Apakah kondisinya memang sudah tidak bisa teridentifikasi lagi atau seperti apa, Ardan? Ya, Jason, bahwa memang tadi dijelaskan dari Kasih-Ops Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin, lokasinya ini mungkin ditemukan di pojokan, namun pastinya kami masih belum bisa menentukan begitu, memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan apakah ia seorang pekerja ataupun juga pengunjung dari Glodok Plaza. Ini kami masih belum bisa memberikan informasinya karena menurut Syarifuddin juga tadi saat ditemukan ini kondisi jenazah tidak bisa diidentifikasi, baik dari jenis kelaminnya juga apa, ini tidak bisa ditentukan. Sehingga baik dari petugas Gulkarmat ini masih harus memberikan kewenangan kepada tim Inavis kepolisian mengidentifikasi sebelum akhirnya nanti dipindahkan, dievakuasi dari lokasi ditemukannya yang ada di lantai 8 menuju ke lantai dasar, kemudian dimasukkan ke mobil jenazah yang sudah bersiaga. Jason. Ya, Ardan, kami konfirmasi kembali, jadi situasi di sana ini petugas secara bersamaan ini melakukan pendinginan tapi sekaligus juga pencarian ataupun evakuasi korban, begitu ya. Jadi ada 2 kegiatan di sana. Apakah seperti itu, Ardan? Ya, benar sekali, Marcel. Memang sebelumnya sudah ditegaskan kembali oleh Syarifuddin, begitu, Kasih-Ops Gulkarmat Jakarta Barat, bahwa proses ini dilakukan secara bersamaan. Ada petugas yang memang bertugas untuk melakukan pendinginan, baik juga dilakukan oleh mobil-mobil unit pemadam kebakaran yang ada di sisi belakang ataupun juga yang ada di sisi utara Glodok Plaza. Ini masih terus bekerja begitu untuk menyemprotkan air karena masih terlihat, Anda bisa lihat sendiri pemirsa, bahwa kepulan asap ini masih terus membumbung tinggi di
atas dari Glodok Plaza, sehingga ini bisa diidentifikasi bahwa masih adanya titik-titik api yang berada di dalam Glodok Plaza. Kemudian sambil melakukan pendinginan, tim dari Gulkarmat juga, tim gabungan dari Gulkarmat juga menugaskan beberapa tim untuk bisa melakukan penyisiran dan pencarian korban yang dinyatakan hilang. Tadi pagi kami mendapatkan informasinya ada sekitar 2 tim, di mana satu timnya ini terdiri atas 4 orang, di mana mereka ini menggunakan alat pelindung diri yang lengkap begitu, kemudian dilengkapi juga dengan alat pembantu pernafasan yang di mana alat ini hanya kuat selama 2 jam begitu, digunakan di dalam ruangan yang penuh dengan kepulan asap. Dan petugas dari 2 tim yang terdiri dari 4 orang, masing-masing total ada 8 orang, berarti ini melakukan penyisiran dan mencari jenazah-jenazah yang dilaporkan hilang. Hingga siang hari tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, totalnya sudah sampai 8 orang yang dinyatakan hilang. Namun saat ini update terbarunya sudah ditemukan 2 jenazah, namun masih belum diidentifikasi siapakah dari 2 jenazah tersebut dan juga jenis kelaminnya seperti apa. Demikian Marcel. Baik, Ardan, sudah ada mobil ambulans juga yang disiapkan di sana. Ada informasi nantinya akan dibawa ke rumah sakit mana untuk dilakukan identifikasi? Ya Jason, kami masih belum mendapat informasinya lebih lanjut begitu. Namun yang bisa kami lihat di sini adalah mobil ambulans dari PMI begitu untuk mengangkut jenazah, yang dimana ini mobil PMI dari administrasi Kota Jakarta Barat. Kita akan lihat sekarang kemungkinan jenazah korban yang dievakuasi akan keluar dari Glodok Plaza. Jason dan juga Marcel, kita akan bersiap. Ini petugas sudah mulai memberikan kode begitu bahwa jenazah jasad yang ditemukan di lantai 8 berjumlah 2 orang ini akan dikeluarkan dan bersiaga untuk langsung dibawa ke mobil jenazah milik PMI administrasi Kota Jakarta Barat. Petugas sudah bersiaga begitu, baik dari gabungan kepolisian, BPBD DKI Jakarta, kemudian PMI Jakarta Barat, baik juga kepolisian ataupun juga TNI di sini masih terus bersiaga dan melakukan kerjasama begitu, berjibaku untuk mengeluarkan jenazah. Kami juga sudah melihat adanya tim Inavis di sini yang sudah mulai keluar untuk bisa melakukan koordinasi terkait dengan proses evakuasi jenazah yang diidentifikasi telah ditemukan di lantai 8. Sembari menunggu di sini memang proses pemadaman ataupun juga pendinginan api yang ada di dalam Glodok Plaza masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari penanggulangan, kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat bekerjasama dengan sejumlah daerah lainnya seperti di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat maupun juga Provinsi DKI Jakarta masih terus melakukan upaya pendinginan karena memang luas dari Glodok Plaza ini sangat luas dan memang petugas tadi sempat kesulitan begitu, menurut keterangan dari Syarifuddin sendiri, petugas kesulitan untuk melakukan pemadaman karena beberapa daerah yang memang sudah terbakar ini rawan runtuh begitu, karena kami juga menyaksikan banyak reruntuhan. Dan kita perhatikan di sini, kita lihat bersama Jason dan juga Marcel sudah mulai diturunkan kantong jenazah dari korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Ini salah satu kantong jenazah berwarna merah begitu diangkut oleh petugas gabungan untuk dipindahkan ke dalam mobil jenazah. Aman Pak. Terlihat juga beberapa petugas pemadam kebakaran yang sebelumnya sudah bertugas memadamkan api, melakukan pemindahan proses evakuasi jenazah dari lantai 8 untuk menuju ke mobil jenazah dan dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil ambulans milik PMI Administrasi Kota Jakarta Barat. Satu kantong jenazah sudah dipindahkan begitu, Marcel dan juga Jason, di mana tadi bisa dilihat sendiri berwarna merah kantung jenazah dibawa oleh sejumlah petugas untuk dikeluarkan dari lokasi kebakaran kepada mobil jenazah. Namun memang kami dapatkan update-nya di sini baru satu kantong jenazah yang akan dipindahkan. Untuk terkait jenazah lainnya kami masih harus menunggu konfirmasi lebih lanjut dari petugas yang berjaga. Marcel dan juga Jason. Ya,
Ardan, tadi prosesnya kita sudah lihat bersama ya, ada satu jenazah yang sudah berhasil dievakuasi, dimasukkan ke mobil jenazah dan akan dilakukan identifikasi berikutnya. Nah, Ardan, apakah di lokasi di Glodok Plaza ini ada semacam pos atau petugas yang bisa menerima laporan dari warga kalau kemudian mereka merasa atau kemungkinan besar ada keluarga atau kerabatnya yang menjadi korban? Ini bagaimana proses pelaporannya? Adakah di sana, Ardan? Iya, benar sekali Marcel bahwa memang di sini ada pos yang bisa digunakan oleh warga ataupun masyarakat sekitar yang berada di ujung sana, begitu. Ada di sisi kiri dari di sisi barat dari gedung Glodok Plaza. Ini di mana di situ ada posko yang disediakan oleh tim BPBD DKI Jakarta untuk bisa menerima laporan dari sejumlah masyarakat yang memang merasa anggota keluarganya ini hilang, dan di sana juga ada papan yang menunjukkan data-data baik itu korban selamat ataupun juga korban yang masih dicari. Memang sampai saat ini total jumlah korban selamat ada 9 orang dan korban yang masih dicari ini ada sekitar 6 orang, karena tadi sebelumnya dijelaskan sudah ada 2 orang yang ditemukan. Namun terkait dengan jenazah yang dievakuasi tadi sudah kita saksikan bersama, begitu Marcel dan juga Jason, hanya satu jenazah, itu artinya hanya satu kantong jenazah yang dipindahkan dari lantai 8 untuk menuju ke mobil jenazah dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Di sini bisa dilihat Jason dan juga Marcel, posko yang disediakan oleh BPBD DKI Jakarta untuk menerima laporan dari masyarakat begitu terkait dengan anggota keluarganya yang memang dicari, yang hilang. Di sini kita bisa lihat update datanya, begitu ada keterangan untuk di sini yang memang sudah selamat, korban yang sudah selamat totalnya ada 9 orang. Kemudian di sini juga disajikan data terkait dengan pengunjung ataupun juga korban yang dinyatakan masih dicari. Totalnya ada 8 orang. Namun terkait dengan korban yang tadi ditemukan di lantai 8, kami masih belum bisa menentukan korban yang mana dari daftar ini. Dan di papan ini juga disajikan begitu terkait dengan logistik apa saja yang disediakan oleh pihak BPBD DKI Jakarta, kemudian juga data terupdate seperti apa. Dan juga di sini dilihat proses awal kejadian dimulai tadi malam sekitar pukul 21:22 waktu Indonesia Barat, dan kemudian proses pemadaman ini langsung dilakukan sekitar pukul 21:31 waktu Indonesia Barat. Di sini tercantum lengkap begitu, baik dari nama korban ataupun juga keluarga korban beserta nomor yang bisa dihubungi begitu. Namun kami masih belum bisa memastikan korban mana yang tadinya sempat dievakuasi dari lantai 8 untuk menuju ke mobil jenazah dan dipindahkan ke ambulans terdekat. Marcel dan juga Jason. Ya, Ardan, itu mumpuk Anda sedang berada di depan papan itu, bisa Anda gambarkan dari baik yang hilang dan saat ini masih dicari, Anda bisa menggambarkan spesifikasi variabel datanya, ada nama, kemudian umur, dan berapa misalnya yang laki-laki dan yang perempuan? Ya, di sini bisa dilihat sendiri kalau untuk data dari korban yang selamat ini totalnya memang ada 9 orang. Ini memang mayoritas korban-korban yang tadi malam ataupun dini hari tadi sudah dilakukan penyelamatan gitu, proses penyelamatan dari ke-9 korban yang sempat terjebak di lantai 8 ini dibantu oleh petugas dari Gulkarmat dan juga petugas dari PMI menggunakan mobil jenis Bronto begitu untuk mengangkut mereka yang berada di lantai 8 untuk diturunkan ke bawah. Ini total ada 9 di mana jumlahnya ini dari 9 korban yang selamat ini 8 diantaranya laki-laki dan 1 adalah perempuan. Namun kesemua korban ini sudah diberikan penanganan kesehatan oleh petugas PMI dan juga sudah dipulangkan. Kemudian untuk korban yang masih dicari di sini totalnya ada 8 orang. Dari ke-8-nya ini bisa kita lihat dari data yang disajikan oleh BPBD DKI Jakarta, ada 7 orang berjenis kelamin perempuan dan 1 orang berjenis kelamin laki-laki. Dan saat ini juga petugas BPBD masih terus melakukan update begitu. Dapat dilihat petugas di sini menulis update-nya hingga pukul 14:15 waktu Indonesia Barat sudah ada 8 orang yang dinyatakan hilang saat ini.
dan sudah ditemukan satu orang, namun masih belum bisa diidentifikasi karena masih harus dilakukan proses pemeriksaan oleh tim Inavis ataupun juga tim kedokteran di rumah sakit terdekat yang mana tadi memang sudah bisa dilihat kantung jenazahnya ataupun jenazahnya juga sudah dibawa menggunakan mobil jenazah milik PMI Kota Administrasi Jakarta Barat ke rumah sakit terdekat. Di sini petugas masih terus menuliskan update terbaru dari data yang sudah ditemukan oleh tim ataupun juga proses evakuasi yang sebelumnya sudah dilakukan dan berhasil dibawa begitu oleh petugas PMI yang ada di sini. Jason dan juga Marcel kembali kepada Anda di studio. Baik, ini proses update informasi ya dilakukan secara real time oleh petugas BPBD di sana. Dan Ardan, ini kami melihat juga ya situasi di belakang Anda, toko-toko yang memang semuanya tutup begitu terkait dengan proses pendinginan ataupun pasca kebakaran ini. Nah, mungkin dari keterangan yang Anda kumpulkan atau pengamatan Anda, kebanyakan di Glodok Plaza ini toko apa atau menjual apa, dan apakah sudah ada keterangan ini mengapa kemudian kebakaran ini atau pendinginan memakan waktu cukup lama? Apakah cukup banyak benda-benda, bahan-bahan yang mudah terbakar di sana sehingga menyulitkan proses pendinginan sampai dengan saat ini? Bisa Anda gambarkan atau eksplorasi, Ardan? Iya Marcel, bahwa memang seperti yang diketahui Glodok ini merupakan lokasi sentra penjualan alat elektronik, sama seperti gedung dari Glodok Plaza sendiri ini yang mayoritas memang menjual begitu barang-barang elektronik, dan di sekitar sini juga banyak produk-produk yang dijual ataupun toko yang menjual produk berbahan elektronik. Terkait dengan penyebab kenapa kebakaran hingga sampai saat ini masih belum bisa diselesaikan oleh petugas yang tergabung dalam Gulkarmat, ini karena memang selain dari material elektronik yang berada di dalam gedung Glodok Plaza, tadi sudah dijelaskan oleh Kasih Ops Gulkarmat dari Sudin Jakarta Barat, Syarifuddin, bahwa salah satu penyebab bahwa kenapa kebakaran terjadi begitu cepat dan merambat hingga ke seluruh area dari Glodok Plaza ini, karena salah satunya adalah bahan peredam suara yang mayoritas berada di lokasi sumber awal kebakaran, yakni yang berada di diskotik, di mana memang ini berbahan dari glass wool ataupun juga berbahan busa, sehingga ini merambat secara cepat dan menghanguskan hampir seluruh bagian dari Glodok Plaza, sehingga proses pemadaman juga masih terus dilakukan hingga saat ini, dan petugas masih mengerahkan beberapa unit mobil baik kebakaran stick fire ataupun juga Bronto, dan juga beberapa unit mobil pompa lainnya. Demikian Marcel dan juga Jason, kembali kepada Anda di studio. Nanti kami akan update lagi kondisi dari sana. Terima kasih Ardan Anugrah. Semoga nanti akan ada update terbaru lagi yang bisa Anda sampaikan dari sana. Terima kasih. Kita berpindah lagi ke rekan jurnalis Metro TV yang lain yang berada di lokasi. Ada Arbida Donosmito yang juga nantinya akan mewawancarai salah satu narasumber yang juga ada di sana. Selamat siang, Arbida. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini dan apa yang bisa Anda laporkan dari lokasi? Baik, kami berusaha kembali untuk menghubungi rekan kami, jurnalis Metro TV Arbida Donosmito, tapi kami review dulu kembali pemirsa bahwa sampai dengan saat ini sudah ada ditemukan 2 jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza yang saat ini sudah dibawa atau dievakuasi ke rumah sakit, dan totalnya berarti sampai dengan saat ini, siang ini ada 6 orang lagi, 6 orang hilang yang masih dilakukan pencarian. Ini ada yang perempuan dan juga laki-laki, dan data real time-nya itu diupdate pemirsa di posko yang memang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran di Glodok Plaza. Dan pemirsa, kami akan kembali menyapa rekan kami Arbida Donosmito yang berada di Glodok Plaza untuk melaporkan situasi terkini perkembangan pendinginan pasca kebakaran ataupun informasi lainnya yang akan disampaikan oleh narasumber di sana. Selamat sore Arbida, silakan. Baik, selamat sore Marcelina dan juga Jason. Tepat kurang lebih 10 menit yang lalu, 1 jenazah ditemukan dari lantai 8 oleh tim gabungan tadi dari PMI, kemudian dari Gulkarmat dan lain sebagainya, yang sudah menemukan 1 jenazah di lantai 8 yang memang tadi kami menanyakan bagaimana kondisinya, memang sudah tidak bisa diidentifikasi
lagi dari jenis kelamin maupun identitas dari jenazah tersebut. Dan tadi sudah langsung dibawa ke mobil jenazah untuk nantinya akan dilakukan begitu identifikasi oleh tim Inavis dari Polri. Kemudian pemirsa, memang sampai saat ini kurang lebih ada 8 orang yang masih dinyatakan hilang, sehingga jika tadi 1 jenazah sudah ditemukan, artinya tinggal 7 orang lagi yang masih di dalam pencarian. Dan memang tim gabungan ini terdiri dari banyak sekali stakeholder yang terkait, salah satunya adalah PMI, dan kami juga akan menanyakan begitu bagaimana PMI yang sudah bekerja dan kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak PMI dari Rabu malam tadi ketika kebakaran itu sudah terjadi, pemadaman hingga hari ini. Di samping saya saat ini sudah ada Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dari PMI, Pak Taufik. Selamat sore, Bapak. Sore. Bapak, ini tadi sudah ditemukan 1 jenazah begitu ya. Dari PMI sendiri apa yang sudah dilakukan untuk kebakaran Glodok Plaza ini mungkin sejak tadi malam, Bapak? Ya, sejak tadi malam PMI setelah terima informasi untuk kebakaran Glodok Plaza ini, kami mengerahkan 4 unit ambulan beserta timnya 15 sampai hari ini. Kita memberikan pertolongan pertama, yaitu memberikan para korban yang kemarin dievakuasi dari gedung ke daratan, kita memberikan oksigen, memberikan dia pencerahan atau biar ada semangat lagi. Setelah itu saya suruh hubungin keluarganya masing-masing untuk 9 orang itu. Dan hari ini PMI juga mengerahkan 2 unit ambulan, 1 jenazah, 1 lagi unit gawat darurat. Dan saat tadi sudah dibawa salah satu korban yang terbakar, dibawa ke rumah sakit Kramat Jati Polri. Gitu. Baik, kalau untuk jumlah korban sendiri, Pak, menurut informasi yang kami dapatkan kan ini 9 orang selamat dan ini ada kurang lebih 7 atau 8 orang yang hilang. Itu apakah benar, Pak? Mungkin boleh dikonfirmasi. Kalau untuk korban kita masih menunggu tim gabungan juga, tim kolaborasi juga untuk menyisir ini area, dan itu kan baru informasi dari masyarakat atau dari keluarga yang mengadukan bahwa dari semalam mereka tidak pulang atau handphonenya ketinggalan di mana, dan hari ini juga pas disisir baru 1 korban. Gitu. Menurut informasi memang dicatat 8 orang, gitu kan, yang catatan dalam laporan masyarakat itu keluarganya belum pulang itu 8 orang. Baru temukan 1, berarti kalau memang ini tinggal 7 lagi. Oke, berarti mungkin apa yang mau disampaikan begitu, Pak, kepada keluarga korban yang mungkin sampai saat ini masih mencari sanak keluarganya yang hilang dari kejadian Glodok Plaza ini? Untuk keluarga dimohon bersabar karena tim sedang berupaya untuk mencari korban yang menurut mereka nggak ada. Kita akan menyisir, itu kerjasama dengan Polri, BPBD, pemadam dan sebagainya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin, kita akan mencari keberadaan yang dimaksud. Oke, kalau boleh saya tahu tadi boleh dijelaskan, Pak, seperti apa proses pencarian 1 jenazah, karena kan tadi ada juga dari pihak PMI ya yang ikut mencari ke lantai 8 ini, mungkin boleh dijelaskan, Pak, seperti apa? Menurut informasi jenazah itu adanya di salah satu pojok, jadi mungkin sulit untuk teman-teman tim evakuasi nafas, sampai hawanya masih panas juga sampai lama seperti itu. Dan setelah diidentifikasi barulah itu bisa dievakuasi untuk dimasukkan ke mobil jenazah lalu dibawa ke evakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kalau untuk kondisi ditemukannya itu berarti di lantai 8 dalam kondisi seperti apa, Bapak? Kalau kondisinya itu langsung kita belum tahu persis gitu kan. Jadi tetap itu hanya di pojok gitu loh. Entah gimana apa. Setelah dapat nafas langsung dimasukin, kita sebagai tim evakuasi siap langsung evakuasi langsung. Oke, berarti artinya untuk pengevakuasian ini ada tim rescue sendiri, kemudian ada tim dari Gulkarmat atau tim pemadaman sendiri begitu ya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik dan juga tim PMI sudah bekerja keras di kebakaran Glodok Plaza ini. Terima kasih Bapak. Baik, Marcelina dan juga Jason, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu dari pihak PMI yaitu Kepala Seksi Bencana, begitu penanggulangan bencana dari PMI, Pak Taufik, yang tadi juga sudah menjelaskan bahwa ada 4 unit yang sudah dikerahkan, 4 unit ambulans dan juga 15 pihak PMI. Tentunya ini dikerahkan untuk menangani adanya kebakaran Glodok Plaza yang kita ketahui pemirsa bahwa Glodok Plaza ini mengalami kebakaran
pada Rabu malam tadi sekitar pukul 21.30 atau sekitar jam setengah 9 malam. Kemudian dilakukan pemadaman dan pendinginan pun juga sudah dilakukan dari pukul 4:21 waktu Indonesia Barat hingga saat ini. Sehingga pemirsa, pendinginan ini kurang lebih ada sekitar 11 jam pendinginan yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran terkait dengan pendinginan. Dan pemirsa, jika dapat kami sampaikan hingga sore ini saya bisa katakan saya masih mencium bau asap yang sangat jelas begitu. Dan dari layar kaca Anda juga bisa terlihat dari kameramen kami, Dirhamsyah, masih ada asap yang membumbung di Glodok Plaza. Kami masih kurang mengetahui di lantai berapakah asap yang membumbung tersebut. Namun di depan saya saat ini, sepertinya ini adalah lantai 7 dan juga lantai 8, di mana asap ini masih membumbung tinggi, di mana asap juga masih saya bisa cium pemirsa di tempat ini. Dan tadi juga tidak sedikit orang maupun awak media yang juga menggunakan masker muka untuk tentunya perlindungan dari pernapasan masing-masing begitu. Dan pendinginan memang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta, di mana menurut informasi terakhir yang saya dapatkan adalah 47 unit pemadam kebakaran. Seperti yang dapat terlihat di layar kaca Anda, ini adalah kurang lebih 4 dari unit pemadam kebakaran yang dikerahkan, 4 dari 47 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan. Dan ada sekitar 200 petugas pemadam kebakaran yang juga dikerahkan untuk mendinginkan atau memadamkan api. Menurut informasi yang kami dapatkan juga, memang saat ini masih terjadi pendinginan, khususnya adalah di lantai 7, 8, dan 9 yang menjadi lokasi atau titik dari kebakaran yang terjadi pemirsa. Dan memang dari pendinginan atau pemadaman ini terbilang cukup lama. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan lamanya pendinginan atau pemadaman tersebut. Dikarenakan yang pertama adalah pemirsa, titik dari kebakaran tersebut adalah di lantai 7, 8, dan juga 9, yang mana itu adalah lokasi yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah banyaknya material yang mudah terbakar seperti besi, kaca, kayu, dan lain sebagainya. Lalu ada banyaknya juga materi-material yang bisa terbakar karena mengandung gas begitu, dan ada area diskotik yang juga luas. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada update terbaru terkait dengan penemuan jenazah dari orang-orang yang masih dinyatakan hilang, kami akan informasikan kepada Anda. Marcelina dan juga Jason kembali ke studio. Baik, Arbina, nanti kami akan update kembali apakah dari data yang sampai dengan sore hari ini didapatkan ada lagi misalnya penambahan jumlah korban hilang yang masih harus dicari, dan kemudian apa upaya terkini yang bisa dilakukan mengingat sudah berjam-jam, sudah lama sekali proses pemadaman ini masih terus dilakukan di sana. Tapi kami harus jeda dulu pemirsa, karena breaking news nanti akan dilanjutkan bersama dengan rekan kami Naila Husa. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, masih dari lokasi kejadian kebakaran di wilayah Glodok Plaza, Jakarta Barat. Tadi sempat disampaikan oleh rekan kami di sana bahwa ada 200 petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk melakukan proses pendinginan yang sudah berlangsung selama 11 jam dan sampai saat ini juga masih terus berlangsung. Disampaikan juga oleh rekan kami Arbida Dono Semito bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan lamanya proses pendinginan berkaitan dengan titik kebakaran yang ada di lantai 7, 8, dan juga 9, serta banyaknya material yang mudah terbakar. Serta juga lokasi terjadinya kebakaran ini merupakan tempat hiburannya atau area diskotik malam yang cukup luas begitu ya. Jadi ini juga yang masih menjadi tantangan dari petugas pemadam kebakaran setempat untuk melakukan proses pendinginan. Dan kita akan kembali terhubung dengan rekan Arbida Dono Semito untuk melaporkan informasi terkini dari lokasi kejadian kebakaran di wilayah Glodok Plaza, Jakarta Barat. Arbida, bisa Anda sampaikan kembali berkaitan dengan proses evakuasi dari korban yang masih hilang saat ini seperti apa, Arbida?
Baik, selamat sore Naila dan juga pemirsa terkait dengan evakuasi korban yang tadi baru saja ditemukan oleh pihak evakuasi atau tim rescue. Adalah satu jenazah yang tadi sudah dibawa ke mobil ambulans dan nanti akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pemirsa, di depan layar kaca Anda saat ini oleh juru kamera Dirhamsyah tampak tim pemadam kebakaran atau tim rescue ini sedang masuk ke dalam. Tentunya ini adalah strategi untuk mencari atau mengevakuasi kembali orang-orang yang dinyatakan hilang. Begitu, karena menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, ada sekitar 8 orang yang dinyatakan hilang dan tadi ada 1 jenazah yang sudah ditemukan, sehingga artinya tim rescue maupun tim pemadam kebakaran masih harus mencari sisa atau kurang lebih 7 orang lagi yang dinyatakan hilang. Kalau tadi berbicara mengenai 1 jenazah yang ditemukan pemirsa, kurang lebih 15 menit yang lalu ada 1 jenazah yang ditemukan oleh tim gabungan, kemudian tadi sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk nantinya diidentifikasi oleh tim Inafis Polri. Karena menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, memang kami diinformasikan mereka atau tim gabungan, tim evakuasi belum mengetahui identitas dari jenazah seperti jenis kelamin dan lain sebagainya, karena memang dari kondisinya saja pemirsa, menurut informasi yang kami dapat adalah kondisinya sudah tidak dapat diidentifikasi kembali. Dan memang sampai saat ini pun ini adalah masih proses pendinginan begitu ya pemirsa. Dari yang dapat saya lihat saja, asap masih membumbung tinggi, yaitu dari lokasi kebakaran, yaitu di lantai 7, 8, dan 9. Bahkan di area rooftop juga pemirsa, ini asap masih membumbung tinggi. Artinya tentu masih ada titik-titik api yang masih dipadamkan begitu oleh tim pemadaman hingga sore hari ini. Dan dari yang saya cium juga pemirsa, ini memang masih berbau asap sekali di lokasi ini. Terutama tadi ketika tim pemadam kebakaran sudah membawa 1 jenazah yang sudah dievakuasi begitu. Dan petugas ini memang sudah mulai memasuki gedung, petugas kebakaran khususnya untuk mencari korban, karena menurut informasi yang kami dapatkan ini sudah dinyatakan zona hijau. Namun meskipun sudah dinyatakan zona hijau, tapi tentu saja ini masih perlu dipastikan apakah masih ada titik-titik api yang terdapat di Glodok Plaza pada sore hari ini. Untuk informasi yang harus Anda ketahui pemirsa, ada kurang lebih 47 unit pemadam kebakaran yang sudah dikerahkan dengan kurang lebih 200 petugas pemadam kebakaran, juga personil yang juga dikerahkan total dari Rabu malam tadi hingga sore hari ini. Terkait dengan penyebab, sampai saat ini kami pun juga masih belum mengetahui apa saja penyebab dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Kebakaran memang seperti yang kita ketahui terjadi pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 9 malam tadi malam, kemudian jam setengah 10 dilakukan pemadaman. Hingga tadi pagi sekitar jam setengah 5 pagi baru dilakukan pendinginan. Artinya pemirsa ada sekitar 10 jam lebih baru dilakukan pendinginan. Dan pendinginan pun sampai sekarang masih dilakukan. Sehingga kurang lebih juga ditambah pendinginan ada 11 jam pendinginan yang masih dilakukan. Ada beberapa faktor yang tadi mungkin juga sudah disebutkan oleh Naila begitu ya. Terkait dengan apa saja faktor lamanya pemadaman maupun pendinginan yang ada di Glodok Plaza saat ini. Yaitu diantaranya adalah area di lantai 7, yaitu area diskotik yang luas, kemudian adanya material-material yang mudah terbakar seperti kayu, kaca, kemudian besi. Lalu ada material-material yang mengandung gas sehingga menyebabkan mudahnya terbakar. Lalu ada faktor-faktor lain, yaitu seperti lokasi yang tinggi karena terletak di lokasi lantai 7, 8, dan 9 yang menyebabkan tim pemadam kebakaran meskipun sudah menggunakan high pressure pump pun itu juga masih kesulitan di dalam mendinginkan atau memadamkan api-api, titik-titik api. Karena jika kita melihat mungkin dari luar terlihat tidak adanya api karena secara kasat mata. Namun kami tentu saja tidak tahu apakah di dalamnya masih ada titik-titik api yang muncul kembali, karena tadi dikatakan juga oleh informasi yang kami dapatkan. Dan saat ini pemirsa kami akan langsung mewawancarai, ada statement dari pihak Gul Karmat.
Ya, jadi sampai dengan sore hari ini, untuk kebakaran di Plaza Glodok sudah kami nyatakan sudah proses pendinginan atau kita lakukan evakuasi untuk mencari korban-korban yang teridentifikasi, terinformasi ada sampai dengan saat ini ada 8 orang korban yang sudah lapor ke Poskotis dari masyarakat. Nah ini kita berusaha sisir di TKP kebakaran karena kan yang terbakar itu di lantai 7, 8, dan 9. Nah ini kita membuat tim, ada 5 tim yang kita buat untuk melakukan penyisiran. Satu tim itu 5 orang. Nah tadi baru saja ditemukan 1 orang korban pada jam 14.15. 1 orang, tapi memang kita tidak bisa lakukan identifikasi siapa korbannya karena memang korban sudah tidak bisa kita lakukan identifikasi, sudah tidak terbentuk lagi lah, sudah sama terus berbarengan dengan bahan material yang terbakar. Pak, itu 1 korban yang ditemukan itu apakah berpotensi 1 dari 8 orang yang dilaporkan hilang atau bagaimana, Pak? Nah ini masih kita belum tahu karena kan memang sudah tidak bisa kita identifikasi apakah korban itu bagian dari 8. Yang pasti jumlah total yang terkonfirmasi ke kami itu ada 8 orang. Nah ini baru 1 yang kita temukan. Mudah-mudahan ya secepatnya lah kita bisa lakukan pada evakuasi. Pak, posisi penemuan jenazah itu katanya di dekat toilet, di dekat lift keluar, betul atau seperti apa? Jadi yang tadi yang kita temukan itu ada di lantai 8, dan kondisinya sudah tertumpuk dengan runtuhan bangunan. Tapi kita nggak tahu apakah itu penyebabnya karena runtuhan atau karena terbakar gitu. Ya, ini ada mobil jenazah standby lagi. Apakah ini sebenarnya ada potensi masih ada korban yang lagi usaha untuk diuraikan begitu untuk dievakuasi, dibawa ke rumah sakit atau gimana, Pak? Karena mobilnya 1 ya. Ya, kalau melihat kondisi TKP lokasi ini, kayaknya memang kan semalam kita sudah lakukan evakuasi. Ada 9 orang yang sudah kita lakukan evakuasi dalam keadaan sehat, selamat, hanya shock ringan saja. Nah, kalau dilihat dapat dengan sore ini kelihatannya sudah kita hanya tinggal mencari korban-korban yang tadi saya sampaikan ada 8 korban itu. Iya, jadi tadi kita sudah koordinasi dengan ambulans dan kepolisian karena kan harus diidentifikasi oleh kepolisian. Jadi korban sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Ada kemungkinan bertambahkah korban yang hilang atau gimana sejauh ini, Pak? Tadi kan datanya yang kami konfirmasi itu dapat ada 8 orang. Ini baru kita temukan 1. Ya kemungkinan ya ada korban lagi yang akan kita temukan. Kira-kira kapan tim Inafis akan melakukan olah TKP setelah tim Inafis akan melakukan olah TKP kah setelah ini atau gimana, Pak? Belum. Jadi ini kan karena lokasinya belum kita nyatakan selesai. Pemadaman belum kita nyatakan selesai. Jadi kami tidak melarang semuanya untuk bisa masuk ke dalam. Karena kan ada juga yang pemilik toko yang berusaha untuk menyelamatkan. Karena kondisi ini bangunannya sudah tidak stabil, maka kami himbau untuk tidak masuk ke dalam sebelum kami nyatakan selesai. Pak, tadi ada informasi beberapa anggota damkar yang terkena reruntuhan dan itu ada konfirmasi nggak, Pak? Ya, kalau sampai dengan saat ini informasi dari anggota atau dari masyarakat belum ada korban luka atau jiwa ya. Jadi kalau cedera tapi belum ada luka lah, belum ada korban. Pak, untuk sosok mayat tadi apakah dibawa ke rumah sakit Kramat Jati, itu yang pertama. Terus yang kedua, di lantai 7 dan lantai 8 itu kan ada parkiran mobil, Pak. Ya. Itu parkiran mobil-mobil itu udah dipastikan hangus atau masih aman, Pak, gitu, Pak, dari kebakaran ini? Ya kalau kondisinya kan memang Plaza Glodok ini ada parkiran ya, posisinya. Nah yang terbakar itu kan 7, 8, 9. Nah kalau yang sampai dengan parkiran ada beberapa kendaraan yang mobil dan motor, kita belum bisa identifikasi berapa jumlahnya. Nanti sambil berjalan kita lakukan identifikasi.
Nah ini saya belum tahu nih nama diskotiknya, karena saya jarang main ke diskotik. Tapi dari pihak pengelola udah tahu kah terkait dengan tempat hiburan yang ini kebakaran dan apa sudah ada respon begitu ya? Sudah ada Dari pihak? pihak yang memiliki tempat. Oh iya. Tadi kita juga ada karena kan yang memahami ruangan-ruangan itu adalah pemilik dan pengelola. Nah, kemarin dari semalam kita sudah berkoordinasi terkait dengan lokasi-lokasinya. Jadi mereka sudah proaktif lah untuk bisa kita mintakan informasi. Rata-rata korban yang hilang ini pegawai dari tempat hiburan ini semua atau ada pengunjung atau yang lain-lain? Nah, sementara kita dapat informasi di Poskotis itu ada karyawan, ada pengunjung, dan ada juga petugas keamanan. Dari orang yang hilang? Dari orang yang hilang. Pak, penegasan lagi berarti jenazah dibawa ke RS Kramat Jati ya Pak? Informasi itu ya? Rumah sakit Oke. Sampai saat ini masih belum diketahui penyebabnya ya Pak, tapi titik Belum. awal kebakaran diduga dari mana? Iya, jadi informasi yang kami dapat dari masyarakat bahwa sumber api itu adanya di lantai 7. Itu lantai 7 itu ada aktivitas atau kegiatan diskotik ya. Diskotik. Nah, untuk penyebabnya apa kita masih belum dapat tentukan karena kita masih proses pemadaman dulu, pemadaman. Tadi saya sampaikan sekarang udah proses pendinginan. Jadi sudah dilihat di lokasi kan sudah tidak ada asap hitam lagi. Jadi tinggal kita lakukan penyisiran sekaligus menyisir yang tadi evakuasi korban. Gitu. Butuh waktu berapa? Jelaskan Pak, pemadaman jam berapa sampai jam berapa, kemungkinan jam berapa sampai jam berapa? Ya, kalau kebakarannya kan dimulai dari 21.30 saat malam. 21.30. Nah, sampai saat ini tadi kita sudah declare jam 14 itu sudah proses pendinginan. Sudah kita bisa kuasai. Pendinginan dimulai dari siang tadi, bukan pagi nanti Pak? Bukan, karena kalau itu masih kuning sifatnya, masih ada api, tapi kalau sekarang kan memastikan bara-baranya untuk tidak ada potensi penyalaan lagi. Total unit yang dikerahkan berapa Pak? Semuanya ada 47 unit dengan jumlah personil sekitar 230 orang. Berarti penegasan statusnya hijau, sudah hijau saat ini? Belum. Kalau hijau itu dinyatakan selesai. Kalau sekarang masih pendinginan. Berarti masih kuning? Masih pendinginan dan kuning lah. Ya. Pak, ini kan tadi pendinginan tapi emang ada masih beberapa titik bara api dan kemudian asap di bagian belakang gedung ketika udah pendinginan dan asapnya mengepul kembali. Ada kemungkinan apinya terpicu kembali atau gimana Pak nanti? Nah itu namanya proses pendinginan itu berarti kita mencari potensi yang akan bara-bara yang mungkin bisa terjadi kebakaran lagi. Nanti kalau selesai, perwira operasi menyatakan pendinginan selesai, maka dinyatakan selesai. Kalau selesai dan titik hijau tuh sudah tidak ada potensi penyalaan lagi. Apakah bisa diprediksi pendinginan kira-kira butuh waktu berapa lama Pak melihat area yang cukup luas dan lain sebagainya? Nah ini kami belum bisa. Pada prinsipnya pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Oke Bapak, ini kan pemadaman kurang lebih lebih dari 10 jam begitu ya. Iya. Jelaskan kendala, tantangannya apa dari tim pemadam kebakaran sampai selama itu begitu. Ya ini kan kalau dilihat dari lokasi ya dan struktur bangunan dari Plaza Glodok ini, catch areanya yang terbakar sangat luas. Jadi ada 3 lantai tadi saya sampaikan, ada 7, 8, dan 9. Jadi itu yang menjadi kendala. Kemudian yang kedua bahan material yang terbakar. Karena kan Plaza Glodok ini kebanyakan menjual barang-barang elektronik yang mudah terbakar. Maka tadi malam itu ada beberapa letupan-letupan yang terjadi. Nah itu biasanya letupan itu dari peralatan elektronik atau ada tabung gas. Kalau katanya ada banyak alkohol, itu salah satu pemicu juga Pak? Nah itu perlu identifikasi, mungkin perlu diinvestigasi dulu. Nah karena sekarang kita fokus masih pemadaman. Tadi betul Pak, dikatakan fuel gas fuel ini menjadi salah satu pemicu kobaran api ini cepat menjalar dan semakin besar. Betul. Bukan. Jadi yang memicu itu pertama kan malam itu memang angin cukup besar. Nah kemudian bahan materialnya juga mudah terbakar karena barang-barang elektronik yang dijual kan. Nah itu yang memicu kenapa kok apinya cepat sekali terjadi perambatan. Gitu. Ya tadi kan saya sampaikan, saya kan bentuk 5 tim. 5 tim yang secara bergantian nanti mereka masuk menelusuri, menyisir lantai 7, 8, dan 9. Nah 5 tim itu nanti secara bergantian dengan tim yang di bawahnya. Dan mereka menggunakan APD lengkap dengan
menggunakan peralatan breathing apparatus atau respirator penambah oksigen. Gitu. Kalau dari tim sudah ada ini berapa korban luka mungkin? Belum, sampai saat ini belum ada informasi dari anggota maupun dari masyarakat yang terdampak terhadap kebakaran. Korban jiwa ataupun luka belum ada laporan. Oke, terima kasih. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan atau statement dari Kadis Gulkarmat DKI Jakarta yaitu Satria-Adi Gunawan yang menyebutkan tadi ada sejumlah faktor yaitu yang sudah saya sebutkan juga tadi pemirsa, adanya material-material yang mudah terbakar, kemudian lantai yang termasuk tinggi yaitu di lantai 7, 8, dan 9, dan memang tadi juga disebutkan satu jenazah yang tadi ditemukan belum tentu adalah termasuk ke dalam di dalam kelompok orang-orang yang dinyatakan hilang, yang mana ada 8 yang sudah dinyatakan hilang dan tentunya sudah ada keluarga yang juga sudah melaporkan ke tim Gulkarmat yang ada atau tim gabungan yang ada di sini. Dan pemirsa, jika dapat saya sampaikan, memang di lokasi ini memang sudah dipasang polis line yang ada di depan saya saat ini. Ini adalah polis line untuk membatasi gerak dari orang-orang yang akan melintas. Mengapa dipasang polis line yang ada di sini, pemirsa? Disebabkan lokasi ini tepat persis di bawah bangunan. Jika dapat saya gambarkan dari layar kaca Anda, pemirsa, dari juru kamera kami Dirhamsyah, di atas sana ini merupakan gedung yang terbakar, yaitu di lantai 7, 8, dan 9, yang mana banyak material kaca, besi, bahkan kelistrikan yang terbakar, sehingga ini berpotensi untuk jatuh. Dan di bawah gedung ini, pemirsa, tadi kami melewati juga banyak sekali puing-puing dari kaca, besi, kayu, kabel-kabel yang terbakar begitu, pemirsa, yang tentunya ini memang wajib untuk dipasangi polis lain adalah untuk menjaga keamanan dari masyarakat yang melintas maupun juga dari tim pemadam kebakaran. Tadi, pemirsa, sedikit mereview dari apa yang disampaikan oleh Kadis Gulkarmat DKI Jakarta Satria-Adi Gunawan. Tadi menyebutkan ada sejumlah hal yang sangat penting, yaitu, pemirsa, yang pertama, jenazah ini tadi ditemukan masih di dalam kondisi yang tidak dapat diidentifikasi begitu. Dan untuk lokasi penemuannya juga tadi jenazah ditemukan tertimbun oleh bangunan, tertimbun oleh barang-barang begitu yang ada di lantai 8. Dan saat ini jenazah juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang menjadi rumah sakit lokasi di mana nantinya akan diidentifikasi oleh tim Inafis Polri untuk jenazah-jenazah yang ditemukan. Namun sekali lagi tadi memang tidak disebutkan apakah satu jenazah tadi ini merupakan 8 orang yang hilang. Kami juga masih mencari tahu untuk hal tersebut, dikarenakan sampai saat ini menurut informasi yang kami dapatkan dari Pak Satria-Adi Gunawan, Kadis dari Gulkarmat DKI Jakarta, menyebutkan sampai saat ini ada 8 orang yang dinyatakan hilang. Namun memang masih belum kami bisa konfirmasi apakah 8 orang yang hilang tersebut pegawai ataupun pengunjung. Termasuk juga satu jenazah, pemirsa, yang tadi ditemukan sekitar pukul 3 sore tadi. Apakah satu jenazah tersebut adalah pengunjung maupun juga pegawai yang ada di Glodok Plaza. Pun tadi juga dari pernyataan yang disampaikan oleh Satria-Adi Gunawan menyebutkan ada sejumlah faktor tadi yang menyebabkan lamanya pendinginan, dan kemudian sudah mengerahkan sejumlah unit pemadam kebakaran maupun personel. Tadi disebutkan ada 47 unit pemadam kebakaran dan juga sekitar 230 personil yang sudah dikerahkan oleh tim Gulkarmat untuk tentunya memadamkan kebakaran yang ada di Glodok Plaza ini. Dan pemirsa, dari kebakaran ini, pemirsa, tadi dijelaskan bahwa pendinginan ini dimulai sekitar jam 2 siang tadi. Artinya pendinginan ini baru saja dimulai kurang lebih 2 jam yang lalu, di jam 2 siang tadi. Artinya lagi, pemirsa, bahwa sebelumnya ini masih dilakukan pemadaman
Dan sampai saat ini menurut informasi yang tadi disampaikan oleh Satriadi Gunawan, sampai saat ini zonanya masih kuning, belum hijau. Zonanya masih kuning dan masih dilakukan pendinginan untuk mematikan bara-bara api yang masih tersisa di lantai 7, 8, dan juga 9 ataupun di lokasi-lokasi yang masih terjadi kebakaran. Tadi juga disampaikan bahwa ia telah mengerahkan 5 tim untuk melakukan penyisiran atau mengevakuasi jenazah ataupun mengevakuasi korban jiwa yang ada di kebakaran Glodok Plaza ini, yang mana 5 tim tadi itu dibagi, satu tim berisi 5 sampai 6 orang yang bekerja secara bergantian atau shifting untuk menyisir lantai 7, 8, 9. Kemudian artinya pemirsa, jika sudah dikerahkan 5 tim, artinya pemadam kebakaran, tim personel ini sudah bisa untuk memasuki lantai 7, lantai 8, dan juga lantai 9 dari gedung Glodok Plaza ini. Tadi juga sudah disebutkan ini sudah waktunya pendinginan dikarenakan sudah tidak ada lagi asap berwarna hitam, hanya ada asap berwarna putih yang memang sampai saat ini masih membumbung tinggi, masih keluar dari lantai 7, 8, 9. Dan tadi juga orang-orang yang ada di sini pun juga awak media juga menggunakan masker begitu, masker muka, karena memang dirasakan oleh kami asap ini juga mengganggu sistem pernapasan kami begitu ya pemirsa, karena memang ini asap-asap ini itu juga masih tampak begitu keluar dari gedung Glodok Plaza di lantai 7, 8, dan 9. Dan kemudian sampai saat ini memang tim pemadam kebakaran maupun dari tim gabungan PMI, BPBD, dan lain sebagainya, TNI Polri ini masih terus bersama-sama menyisir lantai 7, 8, dan 9 untuk mengevakuasi jenazah atau korban jiwa yang masih ada di dalam gedung ini, khususnya ada di lantai 7, 8, dan 9. Karena tadi menurut informasi yang kami dapatkan masih ada 8 orang yang hilang. Dan masih belum dapat kami konfirmasi apakah satu jenazah tadi ini termasuk ke dalam 8 orang yang hilang tersebut pemirsa. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan kebakaran di Glodok Plaza pada sore hari ini. Naila. Iya, Arbida, bisa Anda sampaikan lagi dari lokasi kejadian seberapa masif luasan area kebakaran di sana dan dari mana sebetulnya api berawal ataupun bersumber, apakah dari lantai 7 atau 8? Seperti apa informasi juga mengenai penyebab dugaan kebakaran yang tadi sempat dikatakan oleh PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Arbida? Baik, untuk menjawab pertanyaan Anda, Naila, seberapa masif kebakaran di Glodok Plaza dapat saya sampaikan ini masif karena lantai 7, 8, dan 9 dari pandangan mata saja ini sudah terlihat sudah menghanguskan ketiga lantai tersebut, karena dari luar saja ini banyak sekali puing-puing bangunan yang sudah hangus terbakar begitu, khususnya ada di lantai 7, 8, 9 dan juga di area rooftop. Kemudian untuk terkait dengan dari mana awal titik kebakaran tersebut, tadi kami sudah menanyakan langsung kepada Kadis Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, terkait dengan titik awal, menyebutkan bahwa titik awal ini terjadi di lantai 7. Namun memang belum diketahui atau belum ada kepastian sebenarnya dari mana titik awal di lantai 7 atau dari toko mana atau dari lokasi mana yang menyebabkan kebakaran tersebut. Namun kebakaran ini menjadi semakin masif. Tadi disebutkan bahwa di lantai 7 ada toko yang menjual alat elektronik yang menyebabkan kebakaran semakin meluas dikarenakan alat-alat elektronik ini yang sifatnya mudah terbakar begitu. Dan tadi juga masih dikonfirmasi apakah adanya area diskotik yang mungkin kita ketahui di dalamnya adalah banyak material yang mengandung alkohol maupun gas adalah menjadi pemicu. Tadi juga belum bisa dipastikan atau dikonfirmasi oleh pihak dari Gulkarmat sendiri. Dan memang sampai saat ini kami masih terus mencari tahu bagaimana atau apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza sampai saat ini, dikarenakan tadi kami menanyakan kepada Satriadi Gunawan, pihak dari Gulkarmat DKI Jakarta sendiri masih belum mengetahui apa penyebab dari kebakaran yang terjadi pada hari ini. Dan tadi juga pemirsa di sore hari ini setelah jenazah ditemukan dari lantai 8, kami juga melihat selain tim gabungan atau tim pengevakuasi ini, ada juga sejumlah keluarga korban yang
keluarganya dinyatakan menghilang, tadi juga menunggu begitu keluarnya jenazah yang tadi dievakuasi untuk mencari tahu apakah memang benar jenazah yang ditemukan tersebut adalah salah satu sanak keluarganya yang menghilang di peristiwa Glodok Plaza pada Rabu malam kemarin. Tadi juga sejumlah keluarga langsung mengunjungi tim Inavis atau tim yang nantinya akan mencari tahu atau untuk mengidentifikasi jenazah-jenazah yang hilang begitu, dinyatakan hilang. Dan juga tadi ada imbauan kepada Anda pemirsa yang jika ada sanak keluarga yang dinyatakan hilang pada peristiwa kebakaran dari Glodok Plaza ini untuk langsung melapor kepada tim gabungan yang ada di sini untuk nanti akan dicatat dan untuk nanti akan dicocokkan DNA dan lain sebagainya melalui proses yang nanti akan dilakukan tim Inavis Polri. Naila. Ya, Arbida, bisa Anda jelaskan juga berkaitan dengan petugas pemadam kebakaran yang tadi juga sempat kami saksikan di layar kaca baru saja masuk begitu. Itu bisa Anda jelaskan identitasnya petugas gabungan dari mana dan apa upaya yang dimaksimalkan untuk saat ini? Baik Naila, tadi memang saya menyebutkan atau menunjukkan adanya tim gabungan, khususnya tim dari Gulkarmat yang tadi masuk ke dalam ruangan di belakang saya saat ini, di mana tadi satu jenazah juga ditemukan pemirsa. Itu merupakan tim yang dikerahkan untuk menyisir lantai 7, 8, dan 9 untuk mengevakuasi jika adanya korban jiwa yang ada di dalam gedung Glodok Plaza ini, begitu. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga dari tim Gulkarmat sendiri ini mengerahkan sebanyak kurang lebih 230 personil dan juga 47 unit pemadam kebakaran. Kemudian tadi juga sudah menyebutkan bahwa dibagi 5 tim yang nantinya akan menyisir lokasi di sini di lantai 7, 8, 9. 5 tim tersebut pemirsa ini terbagi menjadi 5 sampai 6 orang yang akan dilakukan secara bergantian menyisir di lantai 7, 8, dan 9. Penyisiran ini dilakukan setelah dilakukannya pemadaman yang sudah dilakukan dari jam 9 malam tadi hingga hari ini sekitar jam 2 siang. Kemudian dilanjutkan oleh pendinginan yang dilakukan jam 2 siang tadi hingga saat ini. Yang mana pemirsa sampai saat ini status dinyatakan oleh tim Gulkarmat adalah zona kuning. Masih belum zona hijau. Artinya pemirsa zona kuning ini masih dilakukan pendinginan untuk memadamkan bara-bara api atau untuk memadamkan asap-asap yang masih membumbung di dalam gedung, di dalam lantai 7, 8, 9 Glodok Plaza. Naila. Ya, Arbida, tadi Anda sempat jelaskan bahwa sudah ada anggota keluarga korban yang masih hilang yang ada di sana. Apakah ada posko khusus aduan keluarga korban yang masih hilang? Baik pemirsa, betul sekali bahwa ada posko khusus. Mungkin saya akan mengajak Anda pemirsa ke area posko khusus yang ada di belakang saya saat ini. Yang mana pemirsa posko khusus tersebut ada di belakang saya, yaitu tepat di belakang polis lain yang tadi saya sudah sempat katakan adanya polis lain ini adalah untuk membatasi gerak dari masyarakat yang akan melewati lokasi ini disebabkan di atas gedung ini masih adalah lokasi terjadinya kebakaran dengan material-material yang mudah terbakar seperti kaca, besi, dan lain sebagainya. Dan untuk posko aduan sendiri pemirsa memang ini ada di belakang dari gedung yang terbakar pemirsa. Untuk posko aduan dapat saya akan tunjukkan pemirsa ada sejumlah nama-nama yang dinyatakan hilang. Kemudian ada juga informasi-informasi dari pemadaman, pendinginan, dan lain sebagainya. Untuk sementara saat ini pemirsa ada 8 orang yang dinyatakan hilang. Dan bagi keluarga yang ingin untuk keluarga yang ingin melaporkan, sangat boleh sekali untuk melaporkan ke posko pengaduan. Sudah ada di belakang. Posko pengaduan yang sudah disiapkan. Baik. Adalah salah satu sanak keluarga yang menghilang. Nah,
Naila. Baik, Arbida, bisa Anda tanyakan informasi mengenai keluarga korban yang ada di sana? Mungkin Anda bisa tanyakan mengenai anggota keluarganya yang hilang, seperti apa Arbida? Baik, terkait dengan keluarga yang tadi salah satu sanak keluarganya menghilang, pemirsa, memang sampai saat ini kami masih belum bisa untuk mewawancarai salah satu dikarenakan memang dari kondisi psikis mereka sendiri pun juga tentunya masih syok begitu ya terkait dengan berita yang ada dan juga tentunya masih berduka terkait dengan berita kehilangan mereka ataupun juga berita terkait dengan hilangnya sanak keluarga mereka, sehingga kami menjaga privasi mereka untuk tidak mewawancarai terlebih dahulu dan menunggu ketika mereka nanti siap akan diwawancarai. Tapi pemirsa, dari yang tadi saya sampaikan, data sementara yang bisa saya sampaikan dari data di sini, ada 8 orang yang menghilang. Data pengunjung yang masih dalam pencarian ada Aryati, Sinta Amelia, Aldrinas, dan lain sebagainya hingga Karen Shalom, di mana Karen Shalom ini adalah nama yang dicatat oleh tim evakuasi gabungan ini. Dan ini memang dari 8 orang ini masih terus dicari pemirsa sampai saat ini. Sebelumnya ada 9 orang korban yang selamat yang pada Rabu malam itu sudah dievakuasi pemirsa, di mana 9 orang tersebut adalah pekerja yang bekerja pada malam hari di area lantai 7 di Glodok Plaza ini. 9 orang tersebut pemirsa ini lari ke lantai 9, lantai paling atas untuk meminta bantuan kepada tim pemadam kebakaran pada malam hari tadi dan berhasil untuk diselamatkan. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit dan pada hari ini tadi informasi yang kami dapatkan mereka diperbolehkan untuk pulang oleh pihak rumah sakit dikarenakan kondisinya sehat dan bisa diperbolehkan untuk pulang. Begitu Naila. Baik, kita tentunya masih akan menunggu update pencarian para korban dan proses pendinginan yang masih dilakukan oleh petugas gabungan dari Gulkarmat Jakarta saat ini. Untuk sementara terima kasih rekan Arbida Dono Semito atas informasinya dari lokasi kejadian kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Tetaplah bersama kami, Metro hari ini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Saya Naila Husna, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.